Kalau seandainya dulu pahlawan-pahlawan kita itu hijrah ke tempat lain, semuanya nih Indonesia nih, orang Indonesia semuanya hijrah ke tempat lain, apakah jadi kita sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya. Kita akan membahas tentang suatu hal, yaitu Palestina ya. Dan saya baru-baru ini dapat video baru tentang fatwa daripada Wahabi mengenai Palestina yang harus hijrah. Kita lihat dulu videonya, insyaallah. Apakah benar Syekh bin Baz dan Syekh Al-Albani memfatwakan agar rakyat Palestina berhijrah dan tidak melawan agresor Yahudi? Benar fatwa itu. Ketika para ulama ini memberikan fatwa untuk hijrah, fatwa ini benar. Karena kondisi orang-orang Palestina kondisi lemah, mustadhafin. Memang ada ijtihad sebagian ulama yang mengatakan sebaiknya mereka keluar dulu, meninggalkan Palestina untuk menyusun kekuatan ya. Namun kita bicara kenyataannya mereka tidak mau. Sekarang jihad yang sesuai dengan qawaid jihad di mana yang benar? Yang ada fitnah sekarang tuh. Negeri fitnah jangan disamperin, dihindari, jangan nyemplung ke sono ngaco. Jihad di mana yang benar? Hah? Palestina enggak? Siapa bilang? Palestina harusnya hijrah, bukan jihad. Ulama sudah katakan kosongkan Palestina. Jaga anak-anak kecilnya, wanita-wanita orang tuanya. Suruh mereka keluar dulu. Negeri-negeri Islam siap menampung mereka. Pernah difatwakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala ya, kepada penduduk Palestina yang tidak bisa untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, agar mereka hijrah dari kawasan di mana mereka tidak nyaman ke kawasan yang nyaman. Ya, alhamdulillah udah tengok sekilas, lihat sekilas daripada cuplikan video yang poinnya itu mengatakan ya hijrah Palestina. Pertama tadi yang mengatakan daripada Syekh Ibn Al-Baz bin Baz, kemudian juga Syekh Al-Albani mengatakan ya karena hijrah wajib harus hijrah karena mustad'afin. Pertama itu kan mengatakan mustad'afin daripada yang lemah. Nah, untuk membahas ini kita kena mengetahui apa tujuan mereka diam di situ. Nah, tujuannya karena satu itu untuk mempertahankan tanah airnya itu. Kalau seandainya seandaikan kalau daripada Indonesia mungkin ya, kemudian Malaysia dan lain-lainnya yang negara yang dulunya pernah dijajah, kalau seandainya dulu pahlawan-pahlawan kita itu hijrah ke tempat lain, semuanya nih Indonesia nih, orang Indonesia semuanya hijrah ke tempat lain, apakah jadi kita sekarang? Insya Allah jadi, Indonesia jadi. Tapi orangnya udah bukan orang Indonesia kalau seandainya kita hijrah ke sana. Nah, itu juga yang dipertahankan oleh warga rakyat Malaysia, rakyat Palestina. Mereka mempertahankan supaya negaranya itu, tanah airnya itu dipegang dengan dia. Seperti itu, berusaha semoga Allah selalu memberikan kekuatan. Dan dikatakan mustad'afin, emang kalau kita daripada lihat mata kasarnya memang Palestina itu kelihatan lemah, tetapi kalau kita lihat dengan betul-betul seperti video yang sudah dijelaskan oleh salah satu orang Indonesia yang ada di sana, Palestina itu lebarnya saja 14 km lebih kurang ya, seperti itu. 12 atau 14. Kemudian panjangnya 48 km. Jadi itu hanya memerlukan 1 jam lebih untuk perjalanan ke situ, untuk memutrinya itu loh. Daripada ujung ke ujung 48 km. Lebarnya itu 12 sampai ke 14 kemungkinan ya. Ana lupa videonya itu. Nah, itu bermakna itu enggak begitu besar itu untuk Palestina. Tapi coba lihat kehebatannya. Lihat kekuatan yang Allah bagi kepada Palestina, yang mana Israel pun tidak mampu menghancurkan Gaza. Jadi bahasa kita kalau dikatakan ya hanya kecil saja, daripada 48 sampai ke 14 km itu kalau dibulatkan itu ya seperti itu. Tapi bagaimana kehebatannya sampai Israel pun minta bantuan kepada orang luar negaranya. Bagaimana coba? Bermakna apa? Di sini kelihatan kekuatan Allah ada di situ. Bahkan banyak video yang mengatakan sampai prajurit ataupun tentaranya Israel itu semua stres, banyak yang stres. Pengakuan daripada
tentara Amerika mengatakan bahwasannya the God, Allah itu ada di Tuhan itu bersama mereka. Jelas negara kecil, tempatnya hanya kecil tapi boleh bertahan sampai sekarang, yang padahal Israel di belakangnya itu macam-macam, Masya Allah, dibantu dengan berbagai macam. Kemudian kita kesana dibilang ngaco. Itu bagaimana? Mana solidaritas kemanusiaannya, perikemanusiaannya? Wajar kalau seandainya kita kesana membantu sampai Indonesia membuat rumah sakit. Masa dibilang ngaco seperti itu? Justru itulah cara kita untuk membantu mereka. Seperti itu. Nah, jadi boleh memahami untuk masalah ini bahwasanya mereka itu di sana itu untuk mempertahankan tanah airnya. Seperti mana kita dulu ketika kita pahlawan-pahlawan kita semuanya baik di Malaysia, baik di Indonesia dan negara-negara yang pernah dijajah. Semuanya itu bertahan supaya tanah airnya tidak direbut dengan orang lain. Alhamdulillah, akhirnya sekarang berjaya dan merdeka. Jadi seperti itulah wallahu alam. Maka dari itu kita bukan ribut untuk menyuruh orang Palestina itu hijrah, bukan. Tapi kita membantu mereka semuanya dengan berbagai macam hal. Ada yang ke sana langsung, ada yang dengan doa, ada yang dengan rezeki duitnya, ada yang dengan cara memboikot, macam-macam, banyak cara untuk membantu Palestina terutamanya. Seperti itu yang kita harapkan, bahwasanya negara Palestina itu adalah freedom dan merdeka, bukannya hijrah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan saya tunjuk video-video yang mana prajurit di antara tentara mereka stres karena melawan Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنا ما يديك أنا شديد أغلاق من عيناي ما كنتش عايز بلا كلامي بلا كلام أنا خلينا نتاخد أنا خلينا ما في ناس كتير وتحكي أنا سويدك تكشف لي طوب بتغجع تركيا قدامي ما كانش رجيت كنت الولاية مش انا الولاية نحن نقتحم حصون العدو، هي تتهاوى أمامنا كبيت العدو.